Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Inayatur Robbaniyah dengan NIM 20123036, semester 5, Lokal B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah. Baik, langsung saja, apa itu capaian pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Islam di madrasah? Latar belakang. Perubahan kurikulum merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang. Dalam konteks pendidikan agama Islam di madrasah, kurikulum merdeka hadir dengan menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan penguatan karakter peserta didik. Salah satu komponen penting dari kurikulum ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu sebagai rumusan kompetensi yang diharapkan dan dikuasai oleh peserta didik setelah melalui serangkaian pengalaman belajar. Dalam pendidikan agama Islam, capaian ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan aspek psikomotorik yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan karakter Islami. Selanjutnya, apa itu pengertian capaian pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah? Merupakan deskripsi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah melalui serangkaian proses belajar. Capaian ini mencakup 3 dimensi penting. Yang pertama, ada pengetahuan keagamaan, yang kedua, sikap keislaman, dan yang ketiga, keterampilan beribadah serta sosial. Dengan kata lain, capaian pembelajaran bukan hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan aspek psikomotorik yang membentuk karakter Islami. Capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka menurut adanya fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Madrasah diberi ruang untuk menyesuaikan isi pembelajaran dengan konteks sosial budaya dan kebutuhan peserta didik. Prinsip fleksibilitas ini mendorong inovasi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan dan bermakna. Selain itu, capaian pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman dalam merancang tujuan pembelajaran dan asesmen. Landasan filosofis dan yuridis capaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Capaian pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki dasar filosofis yang kuat. Secara filosofis, ia berangkat dari pandangan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Aspek ini sejalan dengan visi kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara utuh melalui kebebasan berpikir dan penguatan karakter. Dari segi yuridis, capaian pembelajaran didasarkan pada regulasi pendidikan nasional, seperti Standar Nasional Pendidikan dan Keputusan Menteri Agama tentang Kurikulum Madrasah. Dokumen-dokumen tersebut menegaskan bahwa capaian pembelajaran menjadi arah bagi pengembangan tujuan, materi, serta evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan demikian, capaian pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah bukan hanya bagian dari kebijakan administratif, tetapi juga sarana mewujudkan visi pendidikan Islam yang menyeluruh. Ia menempatkan peserta didik sebagai objek utama dan mendorong keterlibatan aktif guru dalam membangun pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, komponen dan struktur capaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengetahuan, yaitu mencangkup pemahaman ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sikap, yaitu berkaitan dengan pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Yang ketiga, keterampilan, sementara
Keterampilan mencakup kemampuan menerapkan ajaran dalam ibadah dan perilaku sosial. Struktur capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka dibuat dalam fase-fase yang menyesuaikan perkembangan peserta didik. Setiap fase berisi kompetensi inti yang dapat diukur melalui indikator. Guru diharapkan mampu menjabarkan setiap komponen menjadi kegiatan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Penerapan komponen capaian ini mendorong terciptanya keseimbangan antara ilmu dan amal. Peserta didik tidak hanya memahami teori agama, tetapi juga membiasakan diri mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi ciri khas pendidikan Islam berbasis karakter. Selanjutnya itu ada implementasi capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasi capaian pembelajaran di madrasah menuntut guru untuk mengembangkan metode yang inovatif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi nilai, dan kegiatan keagamaan yang kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami makna ajaran Islam secara mendalam, bukan sekedar hafalan. Guru juga perlu menyesuaikan strategi penilaian agar sesuai dengan karakter capaian pembelajaran. Asesmen autentik, observasi perilaku, dan portofolio keagamaan menjadi cara efektif untuk menilai ketercapaian sikap dan keterampilan. Pendekatan ini membantu peserta didik merefleksikan perilaku beragama dalam kehidupan nyata. Fungsi capaian pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Sebagai pedoman dalam merancang tujuan pembelajaran dan asesmen, guru harus mampu mengaitkan capaian dengan kegiatan belajar yang kontekstual agar nilai-nilai Islam dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan begitu, proses pendidikan agama menjadi lebih hidup dan aplikatif. Selanjutnya, tantangan dan strategi pencapaian capaian pembelajaran di madrasah. Tantangan utama dalam pencapaian capaian pembelajaran pendidikan agama Islam adalah kesiapan guru dan sumber belajar yang masih terbatas. Tidak semua madrasah memiliki perangkat ajar yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan komunitas belajar profesional. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pengembangan modul ajar berbasis lokal, kolaborasi antar guru pendidikan agama Islam, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkaya bahan pembelajaran. Kolaborasi dengan masyarakat juga membantu siswa menerapkan nilai agama secara nyata. Peningkatan kualitas supervisi akademik dan refleksi guru terhadap proses pembelajaran penting untuk memastikan capaian benar-benar tercapai. Melalui langkah ini, pendidikan agama Islam di madrasah dapat berkontribusi nyata terhadap pembentukan karakter bangsa. Kesimpulannya, capaian pembelajaran berfungsi sebagai rumusan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik setelah melalui serangkaian pengalaman belajar. Dalam pendidikan agama Islam, capaian ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan aspek psikomotorik yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan karakter Islami. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.